Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakun Afif dari Prodi PJKR kelas 1A dengan nomor NPM 22106310 718. Di video kali ini saya akan membuat video presentasi terkait salah satu materi anatomi manusia, yaitu artologi. Nah, artologi ini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan arton, yang berarti sendi, dan artologi ini tuh merupakan cabang dari ilmu anatomi yang menjelaskan tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama itu ada persambungan, perhubungan dua buah tulang atau lebih. Pada persambungan ini sedikit sekali pergerakan atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, yang kedua itu ada persendian. Jadi persendian itu tuh perhubungan dua tulang atau lebih secara tidak langsung pada persendian. Jadi terjadi gerakan. Dan persambungan dan persendian ini tuh di tubuh manusia dibagi jadi dua golongan. Nah, yang pertama itu ada persambungan atau synandros. Nah, pada persambungan ini tuh permukaan tulang yang dihubungkan hampir dengan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Nah, pada tulang kepala atau tengkorak hampir seluruhnya merupakan persambungan dan tak terdapat pergerakan sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada 4 macam persambungan seperti sutur. Nah, sutur ini itu persambungan yang berbentuk seperti bergigi supaya saling mengisi gitu. Nah, contohnya itu coronal sutur yang menyambungkan tulang dahi dan ubun-ubun, dan spheudal sutur yang menghubungkan tulang baji dan ubun-ubun. Nah, yang kedua itu ada synesis. Pada persambungan tulang ini itu dihubungkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi, dan tulang ini berbentuk pipi. Nah, contohnya itu seperti persambungan tulang rahang atas dan tulang langit-langit. Nah, yang ketiga itu ada gomfosis, yaitu persambungan tulang yang berbentuk tajuduri dan merupakan kantungnya. Nah, contohnya itu persambungan antara gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, yang keempat itu ada synchronous. Nah, tulang ini itu persambungan antara tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan jaringan rawan. Dan selanjutnya ada persendian. Dan persendian itu terdapat dua persendian, yaitu persendian yang bergerak sedikit atau amphiarthros, dan persendian yang dapat bergerak luas atau syndesmos. Nah, terdapat dua macam amphiarthros, yaitu symphysis. Nah, pada persendian ini itu terdapat tulang yang dihubungkan oleh jaringan rawan, dan tulangnya itu berbentuk pipih dan agak tebal. Dan yang kedua itu ada syndesmos. Berbeda dengan symphysis tadi, yaitu tulang-tulang pada syndesmos dihubungkan dengan jaringan ikat. Nah, kedua ini itu persendian yang dapat bergerak luas. Jadi sebagian besar persendian itu ada pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini, dan tulang-tulang pada persendian ini tidak dihubungkan secara langsung karena permukaan bagian tulang yang dilapisi oleh jaringan rawan sendi dan dipisahkan oleh suatu rongga sendi. Selanjutnya pembagian diatros. Nah, diatros ini itu berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diatros itu dapat dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada articulation simplex, yaitu suatu persendian yang dibentuk hanya oleh dua buah tulang. Dan yang kedua itu ada articulation composite, yaitu suatu persendian yang dibentuk lebih dari dua buah tulang. Nah, berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diatros dapat dibagi menjadi 6, yaitu sendi geser atau gliding joint. Gerakan pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Nah, yang kedua itu ada sendi axial atau hinge joint, yaitu struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada sumbu atau eksis yang melintang. Nah, yang ketiga itu ada sendi condyloid joint. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini itu adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan sirkumulasi. Yang keempat itu ada sendi plana, dan sendi ini tuh hampir serupa dengan sendi condyloid tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Kemungkinan bergeraknya itu sama dengan sendi condyloid, yaitu fleksi, ekstensi, abdukasi, dan sirkumulasi. Nah, yang kelima itu ada sendi putar.
pada sendi ini itu gerakannya seolah-olah memutari sebuah poros atau sumbu, tapi gerakannya itu putarnya kurang dari 360 derajat. Nah, yang keenam itu ada sendi peluru. Nah, sendi ini tuh merupakan sendi yang paling luas karena gerakannya itu di antar kelompok diatros. Nah, pada dasarnya gerakan diatros ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 gerakan. Nah, yang pertama itu ada gerakan menggeser atau gliding movement. Nah, gerakan ini tuh sangat sederhana karena gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya gerakan pada arc, intercapia dan arc, dan intercell. Lalu yang kedua itu ada gerakan menyudut atau angular movement. Nah, gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang yang panjang. Dan termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Nah, fleksi itu adalah gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih. Nah, contohnya itu kayak gerakan siku yang membesar dan memperkecil sudut lengan atau lengan bawah. Nah, yang kedua itu ada ekstensi, yaitu gerakan yang meluruskan atau membesarkan sudut atau lebih pada suatu persendian. Nah, yang ketiga itu ada gerakan berputar, yaitu rotation. Nah, pada gerakan ini tuh tulang berputar mengelilingi poros gerakan gitu. Apalagi gerakan berputar ini kurang dari 360 derajat. Jadi gerakan ini itu disebut berpilin atau torsion. Nah, ada dua gerakan rotasi, yaitu endortasi sama eksorasi gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.